mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami sungguh merasakan sukacita yang begitu luar biasa, karena pada malam hari ini kami boleh melaksanakan Natal Badan Kerjasama Gereja-Gereja Pasar Kemis, sekaligus juga HUT ke-15 BKSG Pasar Kemis. Lalu juga dilanjutkan dengan pelantikan pengurus BKSG periode 2023 sampai 2028. Rangkaian demi rangkaian setiap acara mulai kami laksanakan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kekuatan dan kesehatan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami masing-masing supaya lewat taburan kebenaran firman Tuhan, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir mulut hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini mungkin karena pandemi sudah berlalu ya. Jadi hari ini hadir banyak sekali ya. Apalagi banyak yang nggak pakai masker termasuk saya ya. Artinya ya kita sudah yakin ya, pandemi ini sudah menjadi endemi, sudah biasa-biasa saja ya. Mungkin yang pakai masker masih belum percaya diri kali ya. Atau mungkin belum divaksin booster kali ya. Jadi kalau saya lihat banyak yang pakai masker artinya sudah percaya diri ya. Apalagi ini di gereja pasti virus itu ya kita tangking dalam nama Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bicara, mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal 12, kita baca ayat 12 saja. Satu ayat saja Bapak Ibu ya, satu ayat saja, sebab masih banyak lagi tampilan-tampilan lagu-lagu yang akan kita dengarkan ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Kalau sudah bertemu Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini dalam rangka Natal bersama dan HUT BKSG yang ke-15 adalah bersama membangun tubuh Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya saya teringat ada satu cerita ya. Ada satu cerita tentang 4 bersaudara yang hidup dalam tubuh manusia. Ya, saudara-saudara, mereka itu adalah wajah, kemudian tangan, kaki, serta perut, saudara-saudara. Saudara keempat ini, saudara-saudara, hidup rukun. Ya, mereka rukun. Sampai suatu saat, saudara-saudara, timbul perselisihan di antara mereka. Ya, yang tadinya mereka rukun, lalu timbul perselisihan di antara mereka, saudara-saudara. Masing-masing dari keempat anggota tubuh itu, saudara-saudara, ingin menonjolkan diri dan menganggap diri mereka saling penting dan sangat penting. Saudara-saudara, pertama kali kaki berbicara kepada anggota-anggota yang lain. Teman-teman, akulah yang paling penting dalam anggota tubuh kita. Kenapa? Coba bayangkan, kalau tanpa aku manusia tidak bisa kemana-mana. Sebab aku kaki, fungsinya adalah berjalan kemana-mana. Saudara-saudara kemudian mendengarkan itu, tangan berkata, tidak mungkin kau yang paling penting. Ya, memang engkau kaki untuk berjalan, tetapi tanpa tangan kau tidak bisa bekerja. Tanpa tangan kau tidak bisa melakukan apa-apa.
Apakah kaki bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan? Akulah yang paling berfungsi dan yang paling penting di dalam tubuh ini, saudara-saudara. Jadi manusia harus bekerja harus dengan tangan. Tangan bisa mencari nafkah, tangan bisa melakukan segala sesuatu, dan dengan tangan manusia bisa hidup. Saudara-saudara, anggota yang ketiga yaitu wajah. Dia tersenyum dengan manis, saudara-saudara. Mendengar penuturan kaki dan tangan, saudara-saudara, terbayang rasa congkak dalam dirinya, saudara-saudara. Lalu berkatalah ia, ya, kalian sama sekali tidak penting dibandingkan dengan aku. Ya. Tahu nggak kalian, manusia itu dihargai oleh karena wajahnya yang cantik, oleh karena wajahnya yang tampan, oleh karena wajahnya yang menarik. Tanpa itu manusia tidak bisa dihargai. Di dalam wajah itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada mulut. Semua itu ada di dalam diriku, dan itu sangat berfungsi luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggota yang ketiga, perut, yang tadinya diam-diam saja, ternyata ikut-ikutan dia berbicara. Kuakui kaki memang lebih kuat daripada aku, tangan memang lebih hebat daripada aku, dia lebih pintar karena mencari nafkah, dan wajah memang lebih hebat daripada aku, wajah lebih cakep, lebih tampan, lebih cantik. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting. Tanpa aku kalian semuanya akan tewas. Ya, saudara-saudara, mendengar celotehan perut itu, anggota tubuh yang lainnya menjadi marah. Ya. Sebab mereka menganggap, mana mungkin engkau adalah perut, engkau hanya seorang pemalas. Coba bayangkan pekerjaanmu sehari-hari adalah makan, minum, tidur, makan, minum, dan tidur. Bagaimana kau bisa berfungsi dengan baik? Saudara-saudara, ketiganya marah kepada perut. Mereka merasa tidak dihargai. Saudara, sejak kejadian itu, kaki, saudara-saudara, tangan, wajah mulai mengabaikan perut, saudara-saudara. Dia abaikan perut. Ya, mereka tidak mau mencarikan makan buat perut. Biar perut tahu bahwa tanpa kita dia tidak berguna apa-apa, kata mereka bertiga. Saudara-saudara, perut pun tidak menerima makanan selama berhari-hari, saudara-saudara, karena diabaikan oleh kaki, tangan, dan wajah. Perut diabaikan oleh mereka. Ya, saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara-saudara, berhari-hari perut tidak diisi makan, akhirnya dia menjadi sangat lemah. Tetapi yang herannya, saudara-saudara, bukan hanya perut yang merasa lemah, ternyata anggota tubuh yang lain juga ikut lemah. Ya? Karena perut tidak dikasih makan, tangan menjadi lemas. Karena perut tidak dikasih makan, kaki tidak kuat untuk berjalan. Karena perut tidak dikasih makan, wajahnya menjadi meringis, kesakitan, menahan lapar, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, tubuh pun menjadi lemah dan tidak berdaya. Ya. Saudara, kini kaki, tangan, dan wajah menyadari kesalahan mereka. Kita tidak bisa hidup tanpa perut. Saudara-saudara, akhirnya, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka menyadari, maka pertengkaran pun berakhir, saudara-saudara. Mereka bersama-sama, semua anggota tubuh mulai bersatu, mulai bahu-membahu dari segala bidang. Sejak saat itu anggota tubuh itu menjadi sempurna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ya, kalau anggota tubuh Kristus bersatu, saudara-saudara, saya yakin tidak ada di antara anggota tubuh itu yang merasa sakit, tidak ada di antara tubuh itu yang merasa lemah, tidak ada anggota tubuh itu yang merasakan, ya, ketidakkuatan dalam diri mereka masing-masing. Saudara-saudara, mari kita mencontoh bahwa praktek kehidupan kerukunan itu perlu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau hari ini BKSG, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, bisa bersatu, saudara-saudara, saya yakin
Kebersamaan ini akan membuat gereja-gereja di Pasar Kemis ini akan menjadi kuat. Amin. Tidak ada yang merasa hebat, tidak ada yang merasa kuat, tidak ada yang merasa superior di antara kita. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kalau kita ini adalah anggota tubuh Kristus, maka kita punya kepentingan yang sama untuk membangun tubuh Kristus itu. Dan tidak ada kepentingan pribadi di situ, kepentingan kita bersama-sama. Amin. Saudara-saudara, BKSG ini sudah 15 tahun. Ya. Saya juga sangat-sangat heran sekali. Ya, Pak J ini sangat dicintai oleh orang-orang Pasar Kemis. Ya, gereja-gereja Pasar Kemis. Sejak saya staf sampai saya pemimas, beliau tetap ketua BKSG. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak J ya. Artinya saudara-saudara, ya, dia dicintai oleh gereja-gereja Pasar Kemis. Ya. Betapa luar biasanya menjadi ketua BKSG itu, saudara-saudara. Ada banyak gereja-gereja yang diperlukan untuk dibimbing, gereja-gereja yang diperlukan untuk bersama-sama membangun kesatuan itu, saudara-saudara. Tidak mudah. Tapi beliau 15 tahun menjadi ketua BKSG, saya lihat sungguh-sungguh luar biasa. Walaupun tidak digaji ya Pak J ya. Upahnya besar di saudara-saudara, ini adalah satu pelayanan yang luar biasa hebat. Ya. Kalau saja Pak J sebagai ketua mau menjadi ketua selama 15 tahun, ya. Bagaimana dengan kita, gereja-gereja di Pasar Kemis? Apakah kita ini mau bersama, mau mendukung beliau menjalankan tugas yang begitu mulia ini, saudara-saudara? Tidak mudah, saudara-saudara, untuk mengumpulkan para pendeta-pendeta, saudara-saudara. Saya kalau disuruh mengumpulkan pendeta-pendeta, mendingan saya suruh mengumpulkan anak sekolah minggu, saudara-saudara. Ya. Tidak mudah. Mengumpulkan pendeta-pendeta itu banyak sekali, harus berdoa, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang kita sudah siapkan begini, kita sudah suruh begini, kita siapkan begini, enggak juga mau datang, saudara-saudara. Mungkin Tuhan Yesus yang undang baru datang kali ini. Saya terus terang, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya disuruh mengumpulkan pendeta, lebih baik saya suruh mengumpulkan anak sekolah minggu. Enggak mau bersatu, saudara-saudara. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling superior, merasa diri tidak penting, tidak perlu orang lain, kok saya bisa berjalan sendiri. Saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini membangun bersama tubuh Kristus. Ya. Kalau kita bersama-sama mau membangun tubuh Kristus, tidak ada di antara kita yang paling penting, tidak ada di antara kita yang paling hebat, tidak ada diri kita yang paling kuat, tidak ada di antara kita yang maunya terus maju ke depan. Tidak. Kita punya misi yang sama, bagaimana gereja-gereja Pasar Kemis ini bertumbuh di dalam Tuhan, dan di situ Tuhan hadir, dan di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita tidak ingin gereja-gereja kita mengalami perpecahan, saudara-saudara. Ya. 2 minggu yang lalu saya mendampingi staf khusus Menteri Agama, ya, staf khusus Menteri Agama untuk melihat langsung gereja-gereja di Cilegon pasca peristiwa HKBP, ya, HKBP Cilegon. Ya. Informasinya memang tidak boleh ada ibadah di Cilegon, tetapi saudara-saudara, informasi itu kan informasi yang salah. Ibadah ada di Cilegon, tapi gereja resmi tidak ada di Cilegon. Nah, umat Kristen memang ada ibadah di sana, ada ruko, ada rumah, ya, bahkan ke gereja Katolik, Pak Wahyudi. Lalu apa dikatakan oleh staf khusus menteri? Wah, luar biasa. Ternyata umat Kristen bisa beribadah. Dalam konsep mereka Cilegon itu tidak boleh orang Kristen beribadah. Tapi saya bawa ke lokasi-lokasi umat-umat Kristen ada di situ. Dan saya tunjukkan ini gereja GBI, ini gereja GPDI, ini gereja GKI, ini gereja Katolik. Saudara-saudara, ada gereja di situ, ada umat Kristen di situ.
Ya. Tapi gereja resmi memang tidak ada. Saudara-saudara, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Kadang-kadang saudara-saudara, media-media sosial itu memberitakan sesuatu yang salah. Media-media sosial itu memberitakan sesuatu yang memprovokasi kita. Ya. Memang HKBP mengalami persoalan di Cilegon, tapi itu kan sedang proses. Artinya sedang proses bukan berarti tidak boleh. Kalau sedang proses, nah tugas kita sebagai orang percaya mendoakan itu. Tugas kita sebagai umat Kristen bersama-sama supaya gerakan-gerakan keesaan gereja itu bisa kita lakukan. Amin. Saudara, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ketika saya menyampaikan itu kepada staf sus menteri bahwa di Cilegon itu ada umat kita memberikan tanah 5.000 meter di Cilegon untuk gereja bersama. Lalu saya komunikasikan dengan FKUB di Cilegon, FKUB Cilegon mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah dalam hal ini wali kota. Saudara, sudah terbuka satu jalan bagi kita. Pemerintah daerah di sana akan mengakomodir umat Kristen ada Cilegon untuk membuatkan satu lahan untuk gereja bersama. Ya. Di Cilegon itu ada 16 gereja. Ada BKSG-nya juga, Pak J. Dan mereka sangat kokoh dan sangat kuat. Mereka bersama-sama berdoa. Mereka ingin terjadi satu kegerakan yang luar biasa di Cilegon supaya gereja hadir di sana. Saudara, 15 tahun mereka berdoa, 2023 baru Tuhan berikan jalan keluar, tanda-tanda pembangunan gereja bersama di Cilegon. Ya. Mungkin kalau HKBP tidak bisa di sana, mungkin HKBP bisa diakomodir dengan gereja-gereja bersama itu. Ya, ada 16 gereja di sana. Ya, Tuhan sedang menguji kita sebagai umatnya. Apakah kita ini mau bersama-sama membangun tubuh Kristus itu? Kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak berjalan dengan keegoan kita sendiri. Kita tidak berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Ketika kita berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka disitulah Tuhan tidak mau bekerja dengan luar biasa. Maka saya katakan, ketika kita bicara tentang membangun tubuh Kristus, mari kita buang segala keegoisan kita. Ya. Buang segala keegoisan kita sebagai gereja, sebagai sinode, sebagai apapun itu. Kita bicara satu tubuh dalam Kristus. Yang kuat mendukung yang lemah. Ya. Yang lemah mau dikuatkan, jangan sudah lemah sok kuat juga. Ya. Ini banyak sudah lemah sok kuat, sudah lemah tidak mau diajak bersama-sama. Ya. Mari ada kepedulian di antara kita, saudara-saudara. Sehingga apa? Gerakan-gerakan keesaan gereja boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, BKSG ini adalah lembaga lokal yang ada di tiap-tiap wilayah, ya, bukan hanya di Pasar Kemis ini saja. Tapi saya lihat sepertinya Pasar Kemis ini sambutannya luar biasa ini, ya. Saya tidak tahu ini apakah ini karena karena ini pasca kita tidak pernah berkumpul bersama-sama, ya. Ketika berkumpul semuanya hadir. Ya. Saya berharap nanti setiap kegiatan-kegiatan BKSG semuanya hadir seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jangan nanti setelah ini hanya yang hadir 1-2 gereja. Ya. Ya, biasanya begitu, ya. Setelah dilantik pengurusnya, yang lain cuma jadi penonton, ya. Jangan begitu. Dukunglah mereka, ya. Mereka sudah saudara-saudara percayakan. Mereka sudah saudara pilih untuk mewakili saudara-saudara supaya Pasar Kemis ini, saudara-saudara, bisa disatukan. Pasar Kemis ini bisa bersama-sama, dan Pasar Kemis ini bisa menciptakan satu kerukunan yang luar biasa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya percaya ketika kita fokus kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang merintangi kita, ya, kita akan abaikan itu. Kuncinya hanya fokuslah kepada Tuhan. Kalau kau fokus kepada Tuhan, segala sesuatu yang merintangimu itu pasti engkau abaikan.
Saudara, ada satu cerita sebelum menutup khotbah ini, saudara-saudara, ada satu cerita. Ada seorang anggota jemaat, dia datang sama pendeta. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak mau lagi gereja di tempat ini. Ya. Kenapa Bapak tidak mau gereja lagi di tempat ini? Bapak kan seorang pengurus gereja. Ya. Ya. Masa Bapak mau keluar dari gereja ini? Apa yang membuat Bapak mau keluar dari gereja ini? Saudara, dia bilang sama pendetanya, begini Pak Pendeta, ketika sedang doa, ya, saya melihat anak-anak muda gereja kita tidak berdoa. Lah, berarti dia nggak berdoa juga ya? Ya. Betul kan? Kalau dia berdoa kan dia nggak akan lihat orang kan? Dalam hati pendetanya, berarti dia nggak berdoa juga. Lalu pendetanya pancing lagi, apalagi yang kau lihat? Ya, karena pendetanya orang yang bijaksana ya. Apalagi yang kau lihat? Yang kedua Pak Pendeta, saya lihat ibu-ibunya asik ngobrol satu sama lain ketika sedang doa. Ya. Nggak seperti ibu-ibu di BKS. Kalau doa itu kusuk sekali. Saudara-saudara, pendetanya tanya lagi, apalagi yang kau lihat setelah itu? Yang saya lihat Pak Pendeta, yang sangat menyakitkan hati saya, bapak-bapaknya pada tidur semua di gereja ketika sedang doa. Ya, apalagi kalau AC-nya dingin ya. Makanya gereja itu jangan dingin-dingin AC-nya. Pasti bapak-bapaknya tertidur. Saudara-saudara mendengar itu, saudara-saudara, pendetanya bilang begini, itu yang kau lihat. Sekarang apa yang kau lakukan? Saya mau keluar dari gereja kita Pak Pendeta. Baik Pak. Kalau Bapak mau keluar, ada satu syaratnya. Bawalah saya segelas air penuh. Bawa ke hadapan saya segelas air penuh. Untuk apa Pak Pendeta? Bawa saja, kan kamu mau keluar dari gereja kita. Saudara, karena niatnya memang sudah besar untuk keluar dari gereja itu, dia bawakan segelas air penuh. Saudara, dia bawa segelas air penuh di hadapan pendeta. Ini Pak Pendeta, sekarang saya apakan segelas air penuh ini. Baik, sekarang Bapak kelilingi gereja kita satu putaran, tapi tidak boleh ada yang tumpah setetes pun. Kalau ada yang tumpah, berarti Bapak tidak jadi tindak. Ya, tapi kalau tidak ada yang tumpah setetes pun, Bapak boleh pindah dari gereja ini. Saudara-saudara, dia katakan, baik Pak Pendeta, saya akan lakukan seperti yang Pak Pendeta perintahkan. Saudara, dia bawa segelas air penuh itu pelan sekali, pelan sekali, pelan sekali. Padahal gereja itu tidak besar. Dia membutuhkan waktu 30 menit lamanya. Ya, saudara, dia kelilingi gereja itu satu putaran. Sampailah dia di depan pendeta. Dia berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah melakukan apa yang Pak Pendeta perintahkan. Coba lihat gelas ini. Tidak ada yang tumpah setetes pun. Lihat kiri, kanan, depan, belakang, semua kering. Berarti tidak ada yang tumpah. Berarti saya boleh pindah ya Pak Pendeta? Boleh Pak. Tapi ada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan apa lagi Pak Pendeta? Tidak, ini pertanyaan terakhir. Lalu pendetanya tanya, ketika Bapak membawa segelas air penuh itu, apakah Bapak melihat anak-anak gereja kita ya yang sedang main gadget ketika sedang berdoa? Dia bilang, tidak Pak Pendeta. Ketika Bapak membawa segelas air penuh itu, apakah Bapak melihat ibu-ibu di gereja kita yang tidak berdoa lalu hanya berbicara satu sama yang lain? Tidak Pak Pendeta. Apakah ketika Bapak membawa segelas air penuh itu, Bapak melihat bapak-bapak di gereja kita sedang tertidur pulas di gereja? Tidak juga Pak Pendeta, saya tidak melihat. Kenapa Bapak tidak melihat? Saya fokus kepada gelas dan air ini Pak Pendeta. Itu yang membuat saya tidak melihat mereka. Ketika saya fokus kepada gelas dan air ini, saya bisa melakukan seperti yang Pak Pendeta perintahkan. Saudara, pendetanya jawab, betul, Bapak fokus kepada gelas dan air itu, sehingga Bapak tidak melihat apa yang terjadi di sekitar Bapak. Seperti itulah kalau Bapak datang ke gereja, Bapak harus fokus kepada Tuhan. Kalau Bapak fokus kepada Tuhan, Bapak tidak punya waktu melihat kelemahan-kelemahan sesama Bapak.
Bapak tidak punya waktu melihat kekurangan-kekurangan sesama Bapak. Bapak tidak punya waktu melihat ya kejelekan-kejelekan sesama Bapak. Karena Bapak fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau berkata kepada kita sekalian. Ketika Bapak Ibu masuk dalam anggota badan kerjasama gereja-gereja Sepasar Kemis ini, apa yang Bapak Ibu mau lihat? Kekurangan-kekurangan pengurusnya? Kelemahan-kelemahan pengurusnya? Yang benar. Benar ya? Benar ya? Fokus saja kepada Tuhan. Ya, kalau kau fokus kepada Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan pasti akan berikan kepada mereka. Amin. Ya, doakan mereka, dukung mereka, sebab mereka sudah menjadi bagian pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk memimpin saudara di wilayah Pasar Kemis ini. Kalau saudara mendoakan mereka, kalau saudara fokus mendoakan mereka, saya yakin, ya, BKSG ini akan menjadi contoh yang luar biasa di Pasar Kemis ini. Amin. Yang bangga siapa? Yang bangga siapa kalau menjadi contoh BKSG di Pasar Kemis? Yang bangga adalah Tuhan kita. Oh, ternyata Pasar Kemis ini orang-orangnya penuh luar biasa. Ternyata Pasar Kemis ini penghuninya para malaikat semua. Ya, ternyata Pasar Kemis ini adalah penghuni surgawi semua. Mereka bisa bersatu, mereka bisa bersama. Mereka tidak melihat kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi mereka fokus kepada Tuhan. Amin. Kalau pulang hari ini nggak dapat makan, jangan kecewa. Ya, fokus kepada Tuhan. Bilang saja terima kasih Tuhan. Kalau hari ini aku tidak dapat makan, yang penting aku fokus kepada Tuhan. Tapi Pak J tadi bilang tenang Pak, banyak kok makanan kita berlimpah. Saya percaya Pak J, ya, 5 roti dan 2 ikan akan menjadi berkat dengan luar biasa. Amin. Ya. Tuhan berkati kita sekalian, Tuhan berkati BKSG, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan.